Baiklah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, doa di pagi hari ini dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah berdoa kita melakukan ice breaking dulu. Baiklah, pertanyaan dari Agus tadi akan dijawab oleh teman kami Sulis. Pada Sulis kami persilakan. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Itulah jawaban dari kami Agus. Apakah Agus sudah mengerti? Ya, terima kasih. Sudah mengerti. Ya, bagi kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi ke Ya, kelompok bagi satu? kelompok lain. Kalau tidak ada, inilah hasil presentasi dari diskusi kelompok 1. Setelah ditampilkan ke depan, kita beri tepuk tangan. Baiklah, kami tutup hasil presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2 menampilkan hasil diskusinya tadi. Pasti banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Litya Mustika Rahayu. Kepada Litya dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan berfungsi untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya. Pada buku Dasar Negara Indonesia oleh Bambang Suten Sulasmono, kamu akan mempelajari berbagai nilai Pancasila yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila dibagi jadi 2 kelompok, yaitu 1. Fungsi pokok. A. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kalimat berdasarkan kepada dalam alinea keempat menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara. Baiklah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya, Ya, Sulis Sakaya dari kelompok 1. menurut konsep negara, bagaimana konsep negara menurut Pancasila? Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari Sulis.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari siswa. Pada Albert, silakan. Beberapa konsep kunci tentang negara menurut Pancasila adalah negara persatuan yang meliputi kehidupan masyarakat yang bersifat sosialistis religius, negara mengusung semangat kekeluargaan dan kebersamaan, negara mengusung semangat persatuan dan kesatuan, negara mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, negara menghendaki keadilan sosial. Baiklah, apakah sudah cukup paham? Paham. Dari kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, cukup presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok berikutnya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semuanya, di pagi hari yang menjelang siang ini izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Tiara Novia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki maksud bahwa Pancasila bukan hanya sekedar pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat, kebudayaan serta nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Ideologi sendiri memiliki arti bahwa semua pandangan, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan. Ideologi diyakini mampu menjadi semangat bagi kehidupan masyarakat. Ideologi terbagi menjadi dua macam, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ide atau pemikiran yang berasal dari luar masyarakat, sehingga keberadaan dari pemahaman tersebut adalah suatu yang dipaksaan dan masyarakat jadi kurang merasa memiliki. Sedangkan ideologi terbuka berarti pemikiran yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, dan masyarakat jadi merasa memiliki dan tidak ada urusan paksaan. Franz Magnus Suseno berpendapat bahwa suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari masyarakat itu sendiri, atau bisa dikatakan bahwa nilai tersebut bukan adaptasi dari luar. Selain itu, ideologi terbuka memiliki nilai-nilai operasional yang didahului oleh penjabaran nilai instrumental. Dari kriteria tersebut dapat ditemukan bahwa Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka merupakan sebuah perwujudan dari ide, cita-cita, keyakinan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Karena Pancasila merupakan ideologi terbuka, sifat dari Pancasila tidaklah kaku, namun bersifat dinamis. Selain itu, Pancasila juga mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa berubah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pancasila juga dapat dikembangkan dengan kreatif dan disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Baiklah, dari hasil diskusi yang telah dijelaskan oleh Tiara Novia tentang kedudukan ideologi Pancasila dasar negara, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang belum paham atau kurang mengerti, boleh bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, dari kelompok 4, silakan bertanya. Kenalkan, saya Wais akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dengan adanya Pancasila. Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan kami jawab. Berikan kami waktu sebentar.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Wida. Suatu masyarakat ada lemak yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara. Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan. Bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Baiklah, itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 4 masih kurang paham? Sudah paham. Sudah. Untuk teman-teman yang lainnya masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 4, silakan maju mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai makna lambang Garuda Pancasila yang akan dibacakan oleh Freda. Makna lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila disahkan pada tanggal 10 Juli 1951. Kerangka dari lambang Garuda Pancasila adalah burung Garuda. Burung Garuda adalah raja dari segala burung-burung. Burung Garuda sendiri melambangkan kekuatan dan dinamis yang terlihat dari sayapnya yang menembang. Kedua kaki Garuda yang mencakram pita putih bertuliskan slogan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tetapi satu dua. Makna warna. Warna emas pada burung Garuda melambangkan keagungan. Warna emas putih yang ada pada perisai melambangkan keberanian dan kesucian. Makna jumlah bulu. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda adalah 17 helai yang berarti tanggal 17. Bulu ekor dari burung Garuda berjumlah 8 helai yang berarti bulan 8 Agustus. Sedangkan bulu pada leher Garuda berjumlah 45 melambangkan tahun 1945. Angka-angka yang historis ini bertujuan untuk mengingatkan sejarah dan menghargai sejarah tersebut. Makna gambar bintang di perisai kecil. Sedangkan gambar bintang di perisai kecil melambangkan sila pertama. Makna dari lambang sila pertama ini mengandung arti supaya warga negara Indonesia meningkatkan keimanan dan ketakwaannya berdasarkan kepercayaan masing-masing. Karena negara Indonesia harus menghargai dan menghormati kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Makna gambar rantai berwarna kuning emas. Untuk gambar rantai berwarna kuning emas merupakan lambang dari sila kedua. Makna dari lambang ini yaitu menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dengan ini diharapkan warga negara Indonesia saling menyayangi, saling menghargai dan membela kebenaran. Makna gambar pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Pohon beringin yang besar dan lebat ini bisa digunakan untuk berteduh. Maksud dari lambang ini adalah persatuan dan kesatuan saling melindungi, cinta tanah air dan bangsa dengan bangsanya sendiri. Makna kepala banteng. Gambar kepala banteng ada melambangkan sila keempat. Dalam hal ini berarti setiap masyarakat memiliki kedudukannya yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Banteng sendiri merupakan hewan yang suka berkumpul. Hal ini melambangkan musyawarah. Makna padi dan kapas. Untuk sila terakhir yaitu gambar padi dan kapas. Pada padi sendiri melambangkan pangan dan kapas melambangkan sandang. Dengan lambang ini masyarakat Indonesia diharapkan dapat hidup makmur dan sejahtera. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin
ditanyakan? Ya. Baiklah, silahkan. Maka nama saya Raja dari kelompok 4. 3. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian Pancasila dari segala sumber hukum. Bisa diulang kembali, Raja? Jelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Baiklah, pertanyaan dari Raja akan kami jawab. Berikan kami waktu untuk menjawab, Raja. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Raja. Ya. Setiap produk hukum yang berlaku secara resmi di negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Apakah Raja sudah puas? Puas. Hukum. Apakah dari kelompok lain ada yang masih ingin bertanya? Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi dari keempat kelompok tadi sudah menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Begitu juga dengan kalian, ada yang nggak ngerti tadi, ada yang bertanya dan ada yang menjawabnya. Jadi dari hasil yang telah kita pelajari hari ini, kesimpulannya apa? Pancasila itu adalah sebagai pandangan ataupun dasar hidup orang Indonesia. Seperti yang saya jelaskan di awal, tanpa adanya sebuah fondasi, mungkin sebuah bangunan ataupun rumah itu tidak akan kokoh. Begitu juga dengan Indonesia, memerlukan ideologi ataupun pandangan hidup. Jadi ketika kita sebagai manusia sudah menemukan pandangan hidup, itu kita tinggal melangkah saja, mengikuti alurnya. Tetapi begitu juga ketika kita sebagai manusia tanpa arah, tanpa pandangan hidup, diibaratkan seorang manusia itu tanpa adanya sebuah agama. Apa yang terjadi jika seorang tidak ada agama? Maka yang terjadi akan apa? Tidak akan ada tujuan hidupnya. Jadi itu tadi kesimpulannya tentang yang kita bahas pada hari ini. Kemudian perhatikan di akhir topik pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan post test untuk kalian. Silakan buka buku latihannya. Nanti post testnya nanti saya bacakan soalnya, silakan kalian isi langsung. Kemudian nanti ada beberapa sampel. Ada beberapa sampel yang saya minta untuk membacakannya. Silakan dibuka buku latihannya dulu. Sebelum melakukan post test, Bapak akan meminta LKPD yang telah Bapak berikan kepada kalian. Sudah dikumpul semua ya? Ya, jadi sudah siap dengan prosesnya. Soalnya hanya ada 2, langsung lisan, kemudian kalian nanti boleh menjawabnya. Boleh
tulis soalnya juga nggak apa-apa, nggak ditulis juga tidak apa-apa, yang penting jawabannya sesuai dengan hati kalian. Soal yang pertama, jelaskan contoh cinta tanah air kalian kepada Indonesia. Contoh cinta tanah air kalian terhadap Indonesia. Contoh cinta tanah air kalian terhadap Indonesia. Sudah, itu tadi soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, jelaskan tentang pelajaran hari ini. Bagaimana menurut pandangan kalian, apakah menyenangkan atau membosankan? Udah tadi prosesnya. Kira-kira dari kalian semuanya, adakah yang ingin membacakan hasil post test pada kesempatan hari ini? Silakan. Kalau ada yang ingin Belum selesai, Pak. membacakan post testnya, Belum selesai, Pak. belum selesai. Sudah? Sudah siap dah? Ada yang mau mewakili teman-temannya untuk membacakan post testnya? Ada yang sudah siap? Saya akan bacakan pertanyaan nomor 1. Dengan saya belajar Pancasila pada hari ini, saya lebih mendalam memahami tentang Pancasila dan saya lebih paham dari yang sebelumnya. Ya, itu tadi salah satu jawaban dari teman kalian. Mudah-mudahan di antara kalian semuanya senang dengan belajar PPKN. Kita berikan pertanyaan selanjutnya tadi, ada yang ingin mewakili menjawabnya? Silakan. Contoh cinta tanah air terhadap Indonesia. Yaitu pada setiap pagi hari Senin, kami selalu melakukan upacara bendera untuk menghargai para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itulah salah satu bentuk cinta tanah air yang saya lakukan. Ya, jadi itu salah satu jawaban dari teman kalian yang bernama Freda.
Salah satu contohnya adalah melakukan upacara bendera di setiap hari Senin. Kita berikan aplaus. Jadi untuk yang belum membacakan hasil post testnya nanti silahkan dikumpulkan dengan ketua kelasnya, baru dikumpulkan ke meja saya. Jadi itu tadi hasil dari materi kita pada hari ini. Mungkin Bapak akhiri dulu untuk kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Di akhir pelajaran kita berdoa dulu sebelum pulang. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita dari pagi hingga menjelang siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar satu-satu. Nhưng bà nãy là nó nằm bắt. Yuk,